Oke kita. Nah ini belajarnya dari nol bang ya. Dari nol sama sekali belum tahu. Pas itu sih udah cuma maju mundur doang. Maju mundur. Oh. Dan saya dulu kerjanya di bengkel. Oh, bengkel motor apa bengkel mobil? Mobil. Cuman maju mundur aja. Berarti tahu cara-cara apa namanya perbaiki mobil gitu. Perbaiki mobil? Enggak, saya cuman bantuin aja. Oh, bantuin semacam sales gitu. Iya, cuman waktu itu kan teman saya ada yang bisa, cuman diajarin maju mundur aja dulu lu katanya. Maju mundur aja. Nah sekarang di sini AC-nya udah nyalain, mobilnya udah dinyalain. Coba pakai sennya dulu yang sebelah kanan. Yang ini. Itu sen sebelah kiri. Sen kiri. Matiin. Sen kanan. Matiin lagi. Sen kiri lagi. Matiin. Sen kanan. Matiin lagi. Nah, coba nyalain lampu dulu. Lampu depan. Lampu senja ya? Lampu senja. Itu saat sore hari. Lampu untuk malam. Nah, itu lampu untuk lampu besar atau lampu untuk malam. Nah, matiinnya lagi ke semulanya tadi. Nah, kalau untuk lampu kedip, lampu jarak jauh. Di mana tuh? Nah, kalau lampu jarak jauh berarti otomatisnya kita harus nyalain dulu lampu besarnya. Biar kita pakai lampu jarak jauh. Nah, coba pakai nyalain dulu lampu jarak jauhnya atau lampu besarnya. Nah, sekarang pakai lampu jarak jauh. Ke bawahin. Dorong ke bawah dia. Tek. Enggak, kayak gini. Dorong ke bawah. Ini dorong ke bawah gini. Itu nyalakan warna biru. Matiinnya ke atas lagi, dorong ke atas setir. Nah, kalau lampu kedip atau lampu tembak kita mainin ke atas dari setirnya kayak gini. Terlihat di sana. Nah, kalau jangan diamin kayak gini dia. Iya. Nah, kalau orangnya tahu di depan sana, kita harus mainin lampu tembaknya. Iya, Pak. Nah, coba klakson. Nah, sebelah kiri bisa, sebelah kanan juga bisa. Nah, berarti kiri kanan bisa fungsinya dia. Coba pakai apa namanya? Vipernya dulu. Nah, ini vipernya sebelah kiri. Ini ya. Nah, kalau kita putar ke kiri, putar ke atas, viper belakangnya dia. Nah, viper belakangnya yang jalan, berarti matiin dulu semula tadi. Nah, kalau untuk viper depan, kalau mau otomatis atau nggak mau otomatis. Nah, kalau yang nggak otomatis, kalau kita dorong ke atas, ini mati sendiri. Berarti nggak otomatis dia jalan vipernya. Berarti kalau mau otomatis, kita dorong ke bawah. Nah, itu otomatisnya. Ini paling lambat vipernya, yang paling lambat. Nah, kita tunggu dulu. Nah, yang sedang. Nah, ini yang sedang. Nah, yang paling cepat tinggal ke bawahin lagi. Berarti cuma 3 kali kita ke bawahin. Nah, kalau mau pakai viper yang cepat bisa, yang sedang bisa, yang pelan bisa, tergantung dari hujannya juga sih. Kalau hujannya deras pakai viper yang paling cepat. Kalau gerimis yang sedang atau yang paling lambat. Berarti kita matiinnya 3 kali ke atas. Nah, kalau
untuk mengeluarin air dari vipernya, kita dorong ke atas dari setirnya, ke atas setir, dorong ke atas. Kalau kita dorong ke atas, vipernya jalan, airnya keluar dia. Kalau kita pegang terus ke atas gini, viper dan airnya tetap keluar terus dia. Nah, contoh kayak gini, saya dorong ke atas. Nah, vipernya dan airnya keluar terus dia. Kalau kita pegang kayak gini. Nah, kita lepas. Nah, mati sendiri dia. Nah, matiin dulu lampu besarnya. Nah, ke semula. Iya. Nah, tadi abangnya putar ini kan belakang. Dari titik 3 ke, nah, ini paling cepat ke atasnya lagi. Nah, kalau mau matiin, ke semulain ke bawah lagi. Nah, kalau untuk keluarin air dari viper belakang, dorong ke bawah. Tinggal dorong ke bawah gini, airnya keluar tapi vipernya nggak jalan. Karena kenapa? Karena kita belum nyalahin viper belakangnya. Kita putar dulu, atau mau kasih cepat bisa sambil keluarin air, dorong ke bawah begini. Nah, kita lepas, kita matiin lagi ke semula lagi tadi gitu. Nah, sekarang yang ini lampu sennya, sen 1. Nah, kalau ini lampu hajat. Oh, yang sen 2 itu ya? Nah, sen 2 saat perempatan darurat. Soalnya lampu hajat ini banyak macam dia. Misalnya kita rem mendadak. Nah, biar orangnya tahu dari belakang, kita langsung pakai lampu hajat atau sen 2. Misalnya perempatan, kalau kita mau lurus, jangan pakai sen sebelah kanan dia. Jangan pakai, misalnya kita mau lurus, jangan pakai sen 1 dia. Sen 1 sen 1. Misalnya kita sen kiri, taunya orang dari belakang kita belok kiri. Nah, kalau kita mau lurus, pakai lampu hajat. Nah, lampu hajat misalnya pertigaan kalau kita mau lurus pakai lampu hajat juga. Nah, kecuali kita belok kiri pakai sen 1 gitu kan. Dinamakan sen 1 yaitu karena kita misalnya sen kiri, nah, cuma satu sennya yang nyala. Nah, kalau ini lampu hajat dua-duanya sennya nyala. Misalnya kita macet, macet terus kita rem mendadak. Nah, pakai lampu hajat. Dan juga darurat, pokoknya banyak macam dia fungsinya dia. Mau mundur darurat bisa. Nah, sekarang turunin kacanya ya. Yang paling depan, ini ya. Yang sebelah kanan. Nah, turunin. Kalau naikin, kaca yang sebelah kiri. Nah, naikin. Yang belakang. Oke, naikin. Yang kanan. Naikin. Nah, kalau yang hitam itu buat ngunci ya, Bang? untuk ngunci. Biar kacanya nggak bisa turun. Misalnya kita masuk tol. Nah, kebanyakan kalau bocah-bocah naik mobil kan turunin kaca gitu kan. Iya, benar. Nah, coba kunciin kacanya dulu. Nah, kaca siapa yang bisa turun? Contoh, kalau kaca ini nggak bisa turun, otomatisnya kalau abangnya buka kacanya akan turun. Nah, yang bisa turun itu kaca abangnya sendiri. Nah, coba turunin kaca abangnya yang paling kanan. Ini.
Turunin aja kacanya. Tadi ini Oh ini, yang ini ya. yang kanan. Nah, naikin. Nah, coba kaca saya turunin. Nggak bisa Nggak bisa. karena kita udah kunci. Iya. Nah, coba lagi buka lagi kunci kacanya. Nah, oke. Nah, kalau yang ini yang merah hitam itu ngunci pintu semua. Nah, kita dorong ke coba dorong. Dorong ke depan. Nah, kalau untuk membuka kuncinya kita dorong mundur deh. Oh sini lagi ya. Ke belakang. Nah, kalau kita udah selesai bawa mobilnya dia, kita buka lagi. Nah, kalau kita mau jalan kunciin dulu dia, kunci ya. Nah, sekarang pakai sabungnya dulu. Oke, sabuknya gimana gini Pak? Tarik besinya. Nah, nih yang ini tarik di sini, masukin. Oke, sekarang ke koplingnya dulu. Iya. Oke. Yang paling kiri kopling, coba injak full lagi sampai dalam dia. Yang tengah remnya, coba injak pakai kaki kanan. Yang paling kanan gasnya. Harus bisa ngerasain dia. Bisa ngerasain. Coba injak kopling full lagi. Nah, kalau koplingnya nggak diinjak full, giginya nggak akan masuk dia. Nah, contoh kayak gini kan. Ini masih belum full. Udah sampai dasar gini dia. Ini baru full ya. Sampai dasar. Sampai dalam banget. Sampai dalam. Semua mobil manual deh, kalau nggak full koplingnya, giginya nggak akan masuk. Nah, kita angkat lagi. Pokoknya kalau mau per gigi, contoh, kita injak dulu kopling full, baru masukin gigi kiri ke atas satu. Nah, kalau mau satu kedua, ada contohnya sini. Kiri bawah, lurus ke bawah. Nah, kalau 3 kita netralin tengah ke atas, lurus ke atas, lurus aja. Nah, 3 ke 4 tinggal lurus aja ke bawah, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Nah, gigi 5 netra dulu, tengah ke atas, kanan dorong ke atas. Nah, itu 5. Nah, kalau gigi mundur, kita netralin dulu, kanan ke bawah. Nah, alarmnya bunyi dia. Netralin. Nah, cara pegang gigi yang benar, kita tutupin giginya gini. Nah, kayak gini. Masukin. Atau enggak pegang kayak gini, bisa. Pegang kayak gini. Kayak gini. Harus nutupin itu. Harus nutupin. Nah, kayak gini. Biar kita bisa ngerasain masuk gigi gitu. Ini misalnya gigi 2, 1 kali 3 4 5. Gigi mundur. Coba masukin giginya. Udah, nggak apa-apa. Udah ya. 1. Nah, 2. Gini dia. Jangan pegang keras sejak. Jangan pegang keras gini dia. Tangan kita kasih enteng gini. Kasih enteng. Nah, kasih enteng gini. Biarpun kita pegangnya kayak ngerasa keras, tapi tangannya harus entengin. 1 kiri,
Ini kan lurus, Hmm. netral. Kiri ke atas. 2, serong kiri sedikit, lurus ke kiri bawah. 3, netralin dulu, lurus ke atas. Hmm. Nah 4, lurus ke bawah. Nah kalau untuk 5, gigi 5-nya kita netralin dulu, tengah ke atas, kanan Atas. ke atas. Gigi mundur, kanan ke bawah. Nah, harus ingat itu. Iya. Nah coba masukin. Udah ya? Itu berapa? Gigi 1. 1, 2. Nah, Udah masuk belum? Udah ya? udah 3. 4 ini. Benar gak sih? Benar, salah. Hmm. Netral dulu kalau gigi mau ke gigi 5, netral, Hmm. kanan ke atas. Jangan langsung ke atas. Oh. Coba gigi mundurnya netralin dulu. Nah, kanan. Nah, coba netralin lagi. Nah, coba ulangi lagi. Masukin gigi 1. Nah, gigi 2. Gigi 3. Gigi 4. Gigi 5. Salah. Gini ya? Salah. Oh. Netralin gini dia. Oh. 4 mau ke 5 gini. Oh. Kanan. Coba dari 1 dulu. Udah belum? Nah, 1. 2. Nah. Terus habis itu Gigi netralin dulu. lagi. Netralin lagi. Iya. Coba hafal giginya. 1 sampai 5. 1 ya bang ya? Nah. 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada 6. Gigi mundur. Oh, gigi mundur lupa. R itu mundur. Iya. Nah, nggak ada gigi 6. Truk Iya. yang gigi 6. Oke, netral dulu. Mana netralnya? Tengah kan? Tengah ke bawah. Nah, misalnya di 3 netralnya ke mana? Ke bawah. Ke bawah. 4, 2, 4 gigi mundur, netralnya tengah ke atas. Ini. 1, 3, 5 netralnya tengah ke bawah. Ini. Nah, ini bukan netral, ini masih masuk gigi 3 dia. Ini netralnya ke bawah. Nah, coba ulangi lagi giginya. Gigi dari 1 ya? Dari 1. 1, 2, 3, 4, 5. R. Netralin gigi 1. Netralin 3. 3 ya? Nah, mana 3? 3 ini ya? Netralin. Ini masih masuk nggak bang? Kalau kayak gini? Itu udah netral, nggak ada giginya dia. Gigi 5 netralin. Iya. Gigi 2 netralin. Gigi 4 Gini. netralin. Gini. Nah, R gigi mundur. Nah, netralin. Nah, udah tahu kan netralnya. Nah, coba yang paling kanan gasnya, coba. Ngapain bang? Nah, coba dirasain dulu gasnya. Nah, dirasain. RPM-nya kita lihat dulu. Dari angka 1, 2, 3 harus bisa ngerasain.
Nah, sekarang setirnya dia. Berapa kali putaran setir mentoknya dia atau fullnya. Nah, kalau kita mau lihat lurus setirnya dari mana, patokannya dari mana, feelingnya dari mana. Nah, sekarang saya akan kasih tahu putaran setirnya, mentoknya atau fullnya seberapa gitu. Feelingnya di mana. Nah, kalau kita lihat dari lambang Daihatsu-nya ini, dari lambangnya, otomatisnya lambang ini tetap ikut dia. Misalnya kita putar ke kiri, lambangnya tetap ikut. Nah, yang kita lihat dari lubang besarnya ini, misalnya 1 kali putaran di sini, kalau mau lihat lurusnya dia, misalnya misalnya kita putar ke kiri, 1 kali putaran ke kiri. Nah, lubang besar ini harus di sini dia kalau 1 kali putaran. 2 kali putaran atau mentoknya seberapa. Nah, kayak gini. Nah, kalau mau lurusin berarti kita lurusin setirnya ke kanan 2 kali kayak semula tadi. Berarti lubang besar ini dia. 1 2. Nah, ini lurusnya dia. Nah, cara memutar atau tikungannya saat tikungan, apakah kita silang, apakah kita ambil sepotong-sepotong setirnya. Nah, coba masukin dulu tangannya ke setir, coba putar ke kiri 1 kali putaran, silang tangannya gini. Coba silang, putar terus. Nah, harus nyilang, jangan ambil dari lubangnya. Gini, salah. Jangan masukin tangannya di sini. Ya. Kalau kita masukin tangannya dari lubang setirnya, jangan sampai setirnya itu lari. Saat tikungan kita lupa keluarin tangan kita. Nah, tangan kita akan masuk di dalam sini dan dibawa lari sama setir. Nanti keseleo lagi ntar. Kebanyakan gitu. Coba. Gini ya. Gitu. Nah, fullin aja dulu setirnya. Coba balik lagi. Pegang dulu di sini tangan kirinya, baliknya lagi ke kanan. Itu lurusnya. Tadi ini. Ini dia ya. Cuma 2 kali silang aja dia lurusnya. Nah, kalau untuk prakteknya otomatisnya 2 kali ya. Nah, nanti kalau udah mau kita belok, di situ kita harus feeling dia. Nah, nggak selalu tikungan itu full setirnya, terkecuali tikungannya tajam baru kita fullin gitu. Kayak semacam kita putar balik tajam gitu kan. Nah, harus kita fullin setirnya. Nah, untuk tikungan feelingnya di mana, misalnya tikungan itu feelingnya dia kita ambilnya dari spionnya, masukin dulu kepala mobilnya dan spionnya masukin dulu di pas tikungan. Kita kepala mobilnya udah masuk, spionnya udah masuk, kita putar. Nah, kalau kepala mobilnya udah masuk, nah kita lihat spion kiri, lihat depan, lihat spion kiri, lihat depan. Karena kita lihat bodi yang sebelah kiri, apakah mepet ke kiri apa tidak. Nah, apakah ada motor ke kiri apa nggak ada. Di situ misalnya kita putar ke kanan, begitupun ke kanan sama dia. Oke. Coba pakai sabuknya dulu. Pakai sabuk pegang kopling sama remnya dulu. Kalau masalah rem, gas dirasain. Kalau masalah koplingnya harus dalam. Otomatisnya harus full dia.
untuk rem tangannya yang ini ada tombolnya. Fungsi tombol ini fungsinya saat kita mau turunin rem tangan, kita pencet tombolnya dulu kayak gini, pencet, tangan kita harus sembunyiin dulu ke rem tangan, jari kita yang tengah harus pencet tombolnya, tarik atas, terus pencet tombolnya ke bawah. Nah, kalau kita udah turunin rem tangan, saat mobil parkiran kita nanjak turun, harus injak dulu rem kakinya. Nah, ini rem kakinya, rem kaki kita injak, dirasain aja injaknya. Nah, begitupun kita mau naikin rem tangan, kita injak, jangan dulu lepas rem kakinya dia, harus injak dulu. Nah, baru kita tarik rem tangan. Tombolnya kalau mau tarik jangan dipencet. Berarti turunin aja. Kalau mau diturunin baru dipencet. Kalau mau turunin baru dipencet. Nah, kalau mau berhenti, kalau mau jalan atau berhenti, yang pertama kalau kita mau jalan, injak rem kakinya dulu, turunin rem tangan, pencet tombolnya, tarik atas, turunin ke bawah, biar mobilnya nggak mundur. Nah, kalau abangnya parkiran mobilnya agak turunan, agak nanjak gitu kan, nah kalau kita udah lepas rem tangan, nggak injak rem kaki, otomatis mobilnya mundur, maju. Nah, berarti harus injak remnya dulu, rem kakinya dulu, baru kita injak kopling kayak gini full, baru kita masukin GG gitu. Coba ya, naikin rem tangannya dulu. Salah. Gimana? Kalau naikin tadi gimana? Jangan pencet tombolnya dia. Oh iya, astagfirullah. Nah, gini dulu. Tarik. Jangan pelan-pelan tariknya. Kalau rem tangan tarik aja kayak gini. Nah, jangan pelan-pelan. Nah, kalau mau turunin baru langsung cepat. Nah, gini. Coba turunin. Pencet ininya. Pencet tombolnya. Nah, tarik atas. Nah, gitu. Coba injak koplingnya dulu. Rem. Oke. Rem tangan turun. Jangan dilepas dia. Kenapa dilepas? Kopling tetap injak. Injak full. Turunin rem tangan. Gimana tadi nurunin? Pencet tombolnya. Tarik atas ke bawah. Ini turunin. Turun. Coba masukin gigi 1. Oke. Nah, kalau mau dapat dari feeling dari koplingnya, atau seberapa kita ngangkat koplingnya, apakah kita ngangkat kopling duluan apa rem? Nah, jawabnya adalah kopling dulu setengah. Coba kayak gini, kopling setengah. Bergetar nggak mobilnya? Bergetar. Nah, berarti koplingnya nahan setengah gini dia. Kaki kiri kita harus bisa nahan koplingnya. Nah, yang dilepas kalau udah kita nahan koplingnya, lepas remnya dia. Coba lepas remnya yang paling kanan. Nah, kalau mobilnya terlalu getar, injak lagi sedikit. Nah, ke bawah. Jangan terlalu full, sedikit aja. Nah, baru lepas rem. Remnya lepas aja. Itu ya. Nah, lepas lagi rem. Nah, coba gigi mundur. Kopling full dulu. Netra dulu.
Ulang, salah. Alarmnya bunyi dia. Gimana sih? Ini ya gimana sih? Gini ya. Ah. Ah. Oke. Nah, sama gigi mundur atau saat kita parkir mundur, seberapa kita angkat koplingnya. Sama kayak semacam maju tadi, koplingnya setengah. Rasain mobilnya bergetar. Nah, udah bergetar mobilnya, lepas rem, lihat spion kiri, spion kanan. Nah, jangan gerakin setirnya dia. Diamin aja. Nah, lurusin dulu setirnya. Nah, coba angkat remnya. Angkat semua aja. Jangan takut angkat. Angkat. Nah, baru angkat kopling. Kalau kurang mundur mobilnya, mainin rem. Nah, angkat lagi sedikit, lepas rem. Oke. Nah, sekarang injak koplingnya dulu biar mobilnya nggak bergetar keras. Coba injak kopling full. Nah, sekarang giginya netralin dulu. Nah, rem tangan naikin dulu, jangan dilepas remnya. Nah, baru lepas kopling sama remnya. Nah, di sini saya cuma praktekkan kita cuma mutar. Nanti saya sambil praktek putarnya, kita putar cuma 1 kali putaran, kita balik lagi dan nanti saya kasih tahu lagi arahannya ya, yang belum mengerti apa aja, yang belum paham apa aja gitu. Kalau masalah praktek tadi gimana? Udah ngerti sedikit? Udah ngerti dikit. Ngerti dikit. Nah, utamakan nanti kalau udah jalan jangan grogi. Jangan grogi. Relax aja. Jangan grogi. Jangan terlalu takut. Jangan terlalu serius bawa mobilnya. Nanti kalau kita serius bawa mobilnya, kiri kanannya depannya kita nggak lihat, yang ke kiri utamakan. Nah, kita lihat kiri. Kalau kita ambil jalur kiri, nah berarti kita sekali-kali lihat spion kiri, lihat depan kiri, jangan fokus ke kanan terus. Nah, kalau kita fokus ke kanan terus, ke kirinya kita abaikan.